Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi sama kita yang sudah jarang muncul di di dunia pervideoan. Jadi ceritanya keidean untuk sharing soal satu topik yang seru kalau diomongin karena bikin gregetan ya. Siapa yang gregetan? Aku atau tadi nih? Yang greget aja, yang ngerasa greget aja. Oh iya. Oke, kita akan bahas soal apa malam ini? Kita akan bahas soal yang akan dipersoalkan oleh Mbak Uyuy ini ya. Soal, Ini bukan persoalan sih sebenarnya, udah bukan persoalan lagi maksudnya. oke. Gitu. Tapi disclaimer dulu nih. Uh, jadi apa yang akan kita sampaikan di sini bukan untuk menjelekan satu pihak atau merugikan satu pihak ya, karena ini cuman cerita aja biar yang lain itu bisa dapat apa ya, bisa dapat pelajarannya, jangan sampai terjebak di tempat yang sama. Ngomong-ngomong soal terjebak, emang kita akan ngomongin apa nih? Jebak menjebak ya. Ini akan ngomongin sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan orang lain. Karena kalau ada jebakan, ada yang terjebak, ada yang menjebak berarti. Iya, iya. Atau bisa jadi ada di suatu tempat yang membuat kita sama-sama terjebak gitu. Ya, itu lebih lebih tepat sih. Kalau misalkan tadi menjebak dan dijebak kayaknya nyalahin salah satu pihak gitu ya. Padahal kan tidak Iya. menyalahkan. Tidak menyalahkan tapi emang bukan. Hal yang benar. Oke, jadi kita mau bahas soal Cerita soal masa lalu sih kayaknya ini. nggak kayaknya sih emang masa lalu ya. Oh ya, masa lalu. Oke. Apa Gitu. sih yang ada di masa lalu? Banyak hal. Tapi kan nggak mungkin ya kita ceritain semua, spesifik aja mungkin pengalaman soal uh, aku sih menyebutnya ini sebagai apa ya? Jahiliyah kali ya. Maksudnya kenapa bisa sampai terjebak di suatu fase yang itu benar-benar jahiliyah sih menurut aku ya. Gitu. Kalau jahiliyahnya dulu itu kan sebelum ada agama mungkin ya. Kalau ini jahiliyah sebelum ada kesadaran kalau suatu hubungan yang baik itu seperti apa. Gitu. Kok aku Oke. terus ya ngomong? Dan kisah ini berawal dari Oh, langsung nih. Kisah ini berawal dari suatu pertemuan, sebuah pertemuan. Uh, Mungkin kita sebut siapa ya nama samarannya biar agak mudah gitu kita nyebutnya. Mawar Dan siapa satu lagi? dan Kumbang. Mawar dan Kumbang. Oke, kita ceritanya si Mawar dan Kumbang ya. Jadi suatu hari itu Mawar dan Kumbang bertemu di satu pertemuan. Dan di pertemuan itu tuh udah rutin setiap tahun, tapi Mawar ini belum pernah ketemu si Kumbang sekalipun gitu. Jadi pas pertama ketemu itu, uh, nih orang siapa? Kumbang apa orang nih? Ya itu. Nih orang siapa kan? Kok kayak baru lihat gitu. Terus si Mawar ini nanya ke seseorang, ini siapa kok kayaknya baru lihat. Terus dia bilang, oh iya dia kerabatnya si inilah gitu. Oh, oke. Cerita. Bang kan? Hah? Di Kumbang, beneran Iya, iya. disebutin nggak? Hah? Enggak dong. Oh, enggak, belum. Ya maksudnya iya si Kumbang. Habis itu udah aja ceritanya selesai sampai sana. Kemudian tiba-tiba si Kumbang ini menghubungi Mawar. Terus dia bilang, tahu nomor Mawar dari siapa? Dari seseorang lah.
Dia bilang, oh oke. Dia pada saat itu lagi musimnya tuh pakai BBM gitu. Kalau di BBM gitu kan biasanya suka nulis status nama pacarnya gitu kan. Nah, oke, si Kumbang ini mencoba menghubungi Mawar dengan kata-kata gombalnya dan segala macem, tapi Mawar ini kan ngeliat ya statusnya. Lah ini orang punya pacar, tapi kok ngedeketin kayak sebegininya gitu. Oh. Jadi Akhirnya, Kumbang udah punya mawar yang lain, tapi mencoba ya, mendekati mawar gitu ya. betul. Itu sekali seperti itu. Nah, pada saat itu karena dia tahu si Kumbang ini punya pasangan, jadi Mawar tuh nggak terlalu ngegubris gitu. Kayak nelfon seringnya di reject, ngechat juga seringnya nggak dibales gitu. Nggak dibales, karena nggak dibales dia sampai nelfon, tapi telepon juga tetap di reject. Oke, itu masih apa ya? Itu berlanjut beberapa bulan sih gitu. Habis itu suatu hari di satu momen si Kumbang dan Mawar ini dipertemukan lagi gitu, dipertemukan lagi. Nah, tapi nggak tahu kenapa si Mawar ini kayak tiba-tiba apa ya, baper gitu. Padahal ya nggak tahu, tiba-tiba baper aja. Tapi memang sebelumnya juga, sebelum ketemu itu si Kumbang nih udah kayak ngomong, aku tuh pengen jadi pacar kamu gitu. Cuman memang ditolak si Mawar karena dia tahu Kumbang nih punya pasangan. Sampai suatu hari yang dia ketemu lagi itu, dia tiba-tiba kayak salting. Pas ketemu salting, terus dia baper gitu kan. Nah, habis itu kenapa nih aja? Tawa. Nggak, lucu aja. Terus habis itu udah gitu, ceritanya Kumbang dan Mawar ini jalan bareng ya, jalan bareng. Terus ya udah, kalau misalkan, terus si Mawarnya bilang kalau misalkan memang kamu serius, kamu pengen kita punya hubungan yang ada statusnya gitu, ya udah putusin dulu pacar kamu gitu kan. Terus si Kumbangnya ngeiyain, oke, udah ngeiyain. Habis itu dia bilang, aku udah mutusin, dia bilangnya gitu kan. Nah, dia tuh sampai karena pada saat itu di BBM, nah dia tuh ganti statusnya, diganti kan, dihapus. Itu adalah bukti bahwa dia udah putus ceritanya. Tapi ternyata pemirsa, atau ini nanti aja ya. Nanti aja. Oke, habis itu udah kan, si Mawar percaya aja nih si Kumbang ini udah putus kan, udah putus. Habis itu udahlah, mereka jadian, menjalin hubungan sampai beberapa lama kemudian gitu. Itu awal mulanya seperti itu. Gimana dong, mau nanya dulu nggak? Sampai sini mungkin cukup dipahami ya perjalanan si Kumbang Iya. Mawar ini Ini seperti sebenarnya apa. ini sebenarnya ngomongin awalnya doang aja, ini udah pengen apa ya? Pengen komentar mungkin ya. Oh, boleh banget. Gimana? Ya, maksudnya, Mawar, untuk Mawar ini ya. Mawar, kok kamu waktu itu tidak menyadari bahwa laki-laki yang kamu jadikan pasangan itu adalah seseorang laki-laki yang rela meninggalkan wanitanya gitu loh. Iya. Itu kan sedih ya, maksudnya artinya dia rela mengorbankan seseorang yang sedang bersama dia untuk bersama kamu gitu loh. Yes. Jadi Mungkin pada mungkin saat saat itu itu, Mawar tidak terpikirkan ya. mungkin si Mawar saat itu sedang entah kenapa dan entah gimana, mungkin karena baper itu ya, jadinya mungkin nggak sempat mikir lebih rasional dan lebih mikir banyak pertimbangan gitu, karena udah baper duluan dan aku kayaknya suka gitu, sampai akhirnya lupa mempertimbangkan hal itu gitu, nggak mikir dari sudut pandang lain gitu, jadinya mikirnya aku suka sama dia dan dia juga suka sama aku dan dia rela malah mikirnya Yes. mungkin bangga, gila Yes. dia rela loh mutusin pacarnya demi aku, OMG, padahal kan ya dia Yes. bisa meninggalkan wanita itu, mungkin kamu juga akan mudah ditinggalkan olehnya suatu hari nanti gitu ya. Dan itu adalah hal yang nggak kepikiran awalnya. Mm. Dan itu baru kepikiran setelah beberapa lama kemudian, sampai kan biasanya tuh kalau lagi galau gitu kan suka ada quotes-quotes gitu ya. Sampai dia menemukan si Mawar ini, sampai Mawar menemukan quotes yang bilang, kalau misalkan si pasangan kamu itu rela ninggalin seseorang demi kamu, apa kamu nggak, itu akan ada kemungkinan dia ninggalin kamu juga demi seseorang yang lain gitu.
Betul, Dan, betul. dan itu baru kepikiran pas, ya udah lama sih, udah lama, bahkan ketika hubungan itu berakhir kayaknya. Jadi Mawar baru sadar setelah sekian lama gitu ya. Yes, pada saat itu memang dibutuhkan oleh cinta. What is love? Nggak tahu cinta atau apa ya itu, tapi I think itu bukan cinta sih. Nggak tahu ya. Oke, mungkin buat teman-teman ya, para ciwi-ciwi yang sekarang mungkin lagi di posisi yang sama atau mungkin lagi di PDKT-in sama someone yang ternyata dia punya pasangan, hati-hati loh. Maksudnya sadari kalau misalkan dia sampai rela ninggalin seseorang demi kamu, harus diwaspadain. Justru jangan bangga kalau ada seseorang yang ninggalin seseorang demi kamu, jangan bangga. Ih, Karena setuju banget. aduh, itu harus di bold, italic gitu ya. Yes. Karena ya itu tadi yang udah tadi kita bahas. Kalau misalkan dia bisa dan dengan mudah banget loh. Oke, aku putusin. Oke, udah aku putusin. Emangnya nggak goreng combro ya? Langsung matang gitu. Enggak dong, goreng comboge, ngadonan heula. Tapi untuk melepaskan suatu hubungan bisa dengan semudah itu gitu. Mhm. Artinya kan ada sesuatu yang kok bisa seinstan itu ya? Gitu. Mhm. Jangan-jangan kamu juga nantinya hanya akan dilibatkan di hubungan yang instan. Mhm. Instan dalam terjalinnya, dalam proses terjalinnya, oke, langsung jadi gitu. Dan instan juga putusnya. Yes, yes. Gitu. Jadi waspadalah, girls. Sinyal-sinyal atau hal-hal yang terjadi ketika PDKT itu mesti banget dipertimbangkan sebelum benar-benar memutuskan apakah memang mau menjalin hubungan yang lebih serius, lebih punya status atau enggak gitu. Karena enggak menutup kemungkinan itu adalah pola-pola yang akan terjadi juga di ketika benar-benar sudah menjalin hubungan. Betul. Dan sebetulnya pertanyaan akhirnya adalah, seperlu apa sih kita menjalin hubungan gitu kan? Seperlu apa gitu? Apakah memang pada akhirnya kita ini betul-betul butuh hubungan yang dengan jenis seperti itu, atau sebenarnya justru enggak punya hubungan semacam itu pun it's okay loh gitu. Tapi sebelum ke sana, dan entah kita bakal sampai ke sana atau enggak, ya mudah-mudahan kita masih mood nih nanti bikinnya. Kita bakal lanjutin dulu mungkin kisahnya ya Mbak Uy. Oke, kita lanjutin ke kisah selanjutnya ya. Kembali Jadi, ke Mawar. oh iya Mawar. Jadi kalau misalkan secara resmi hubungannya itu berlangsung selama kurang lebih 3 tahun beberapa bulan lah ya. Jadi dari semenjak tadi mereka memutuskan untuk bareng-bareng setelah si Kumbang putus sama pasangannya, mereka menjalin hubungan sekitar 3 tahun lebih gitu ya. Sekitar 3 tahun lebih. Nah, tapi pada perjalanannya itu nggak semulus itu ya, karena banyak sekali putus nyambung, entah sudah berapa kali pokoknya putus nyambungnya tuh, dan alasannya tuh kalau menurut si Mawar sih, itu tuh alasan yang mirip-mirip gitu, alasan yang terulang, terus ya putus nyambungnya juga akhirnya berulang gitu. Nah, Oke. bahkan waktu itu tuh pernah kejadian, jadi putus itu baru 1 bulan berjalan, hubungannya udah putus. Nah, cuman sayangnya si Mawar tuh udah lupa, maksudnya lupa kenapa ya waktu itu tuh putus gitu, dan itu nggak jadi sinyal gitu buat si Mawar. Itu tuh bukan kayak, loh kita baru jalan cuma sebulan loh, tapi kok udah putus aja gitu, dan itu nggak disadari kalau itu adalah sinyal apa ya, red flag sekali. Sinyal-sinyal yang itu tuh menunjukkan kalau hubungannya nggak baik. Tapi setelah itu dia masih berlanjut sampai 3 tahun ke depan, 3 tahun lebih ke depan gitu. Terus perjalanan cintanya tentu tidak semudah itu, karena tadi putus nyambung, dan di perjalanan itu banyak sekali masalah. Masalahnya itu yang kecil, dari yang kecil sampai yang besar, dari yang kecil sampai dibesar-besarkan juga itu tuh ada gitu. Dan masalahnya ini tuh klasik ya, maksudnya
orang-orang yang terjebak di toxic relationship, let's say ini adalah hubungan toxic relationship ya, adalah yang terjadi di toxic relationship pada umumnya. Betul, Mawar. Apa tuh? Jadi posesif sih menurut Mawar ya. Menurut Mawar. Jadi si hubungan ini tuh penuh dengan keposesifan. Si Kumbang ini orangnya tuh apa ya? Nggak sangat membatasi Mawar untuk bergerak. Jadi tuh kalau terutama yang berkaitan sama lawan jenis. Apalagi si lawan jenisnya ini punya pernah punya histori sama si Mawar. Dia tuh sangat posesif banget. Terus jadi tuh kayak dia melarang-larang untuk berteman sama si lawan jenisnya ini. Terus apa ya, saking posesifnya dia tuh sampai disadap chat, aplikasi chat sama location pakai GPS gitu. Nah, tapi ini seru banget nih. Pertama kali ketahuan disadap itu seru ya. Jadi pada saat itu Mawar tuh lagi ospek. Karena kebetulan dia baru masuk kuliah, dia lagi ospek. Dia tuh lagi istirahat, terus tiba-tiba nerima SMS yang pemberitahuan ini adalah layanannya akan dilanjutkan atau enggak. Nah, terus kan dia nggak merasa mengotak-ngatik pakai layanan apapun kan dari provider itu. Terus dia bilang, layanan apa ini? Di Google lah, ini layanan apa? Ternyata itu adalah layanan sadap SMS gitu. Nah, dilihatlah tanggalnya. 1 bulan sebelum tanggal ini tuh kapan ya? Terus diingat-ingat, oke. Pada 1 bulan yang lalu itu mereka ketemu. Dan pada saat itu terjadi suatu adegan yang si Kumbang itu pinjem HP-nya Mawar. Nah, tapi kayak sembunyi-sembunyi gitu, mainnya tuh kayak gini-gini loh. Terus mereka berhadapan tapi agak-agak menghindar untuk diambil lagi HP-nya. Terus ngapain sih? Kan gitu-gitu. Enggak ngapa-ngapain kan, kata dia bang. Ya udahlah, si Mawar tuh enggak kepikiran juga gitu si Kumbang ini ngapain kan. Habis itu udah, oke, berarti pada saat itu yang ketika nggak mau direbut HP-nya tuh lagi nyadap. Wow, kata terus kayak oke, disadap. Padahal kan pada saat itu di SMS mah nggak ada apa-apa karena memang SMS jarang dipakai gitu ya. Jadi ngapain Anda gitu ngesadap SMS? Toh itu percuma. Oke, itu selesailah seperti itu. Nah, habis itu ternyata si Kumbang ini orangnya liars, dia tipenya liars. Alias kabohong. Nah, suatu hari, ini kayaknya kita cukup menceritakan hal-hal yang menggemaskannya aja kali ya, yang wah separah itu gitu. Atau mau nanggapin dulu tadi cerita yang sadap-sadapan? Nah iya, justru itu jadi sinyal-sinyal itu masih di awal hubungan itu kan? Yes, masih awal. Jadi ada sinyal yang ini di kisahnya Mawar ini menarik ya. Maksudnya di awal banget kisahnya tadi dia sebetulnya adalah seseorang yang dipilih oleh si Kumbang saat si Kumbang sedang dalam hubungan yang lain gitu. Tapi si Kumbang bilang, aku akan rela putus untuk kamu. Akhirnya mereka bersama dan oke, Mawar tidak menyadarinya. It's okay, aku bangga dengan ini. Aku ngerasa senang dia mau ninggalin pasangannya demi aku gitu ya. Mungkin Mawar ngerasa kayak gitu. Terus di sinyal yang kedua, ini sebetulnya mungkin sinyal-sinyal toksik juga ya sebetulnya. Yes. Jadi sinyal toksik gitu. Ketika pasangan secara berlebihan mengawasi, jika agen FBI atau ya, kayak buronan gitu. Pasangan atau buronan gitu ya. Kayak buronan yang
kayaknya setiap gerak-geriknya harus dijaga, diawasi, dan dipantau gitu. Seperti tidak ada kegiatan lain yang dia lakukan. Yes. Padahal kan sebetulnya eh, sebetulnya kalau misalnya memang dia merasa percaya pada pasangannya dan merasa diri dia aman-aman aja, mungkin dia nggak harus melakukan itu gitu. Nah, ini juga trust issue ini jadi core masalahnya ya kalau menurut si Mawar. Trust issue ini jadi core masalah dalam hubungan tersebut karena di setelahnya itu masalah yang muncul tuh karena trust ya. Cuman nggak tahu kenapa, maksudnya di awal yang ngebohong itu kan si Kumbang ya. Si Mawar nggak melakukan bohong apapun, tapi kenapa justru dia yang punya trust issue gitu. Jadi, tapi ini juga jadi kayak pertanyaan, apakah memang dia pada awalnya juga dia udah punya trust isunya sendiri sampai akhirnya dia ngebawa-bawa ini ke hubungan atau seperti apa gitu kan. Dan ini belum terungkap sih, maksudnya si Mawar ini nggak tahu kalau core masalahnya ini trust issue dan dia nggak tahu trust issue ini berasal dari mana gitu pada awalnya. Sampai setelah berakhir hubungannya, dia baru mulai si Mawar ini baru mulai menganalisa kenapa semua ini terjadi dan ternyata ya udah ketahuan gitu pada akhirnya. Nah, ketahuannya gimana kita ceritain nanti aja, oke? Okay? Selanjutnya lagi, habis itu udah kan si Mawar tidak balas dendam untuk menyadap kembali ya, sampai suatu kejadian. Kejadiannya adalah si Mawar ini, enggak, si Kumbang ini pergi sama temennya. Dia pergi sama temennya, jadi dia tuh punya saudara di suatu tempat. Misalnya gini, si Kumbang ini tinggal di kota A, saudaranya di kota B. Nah, dia bilang mau ke saudaranya di kota B nih sama temennya. Udahlah, dia pergi. Nah, karena si Mawar ini temenan di Instagram sama temennya si Kumbang, dia lihatlah story kan. Namanya feeling cewek ya, feeling cewek tuh kuat ya. Nah, si Kumbang, si temennya ini bikin story-nya adalah jadi tuh si temennya sendiri dan ada cewek berdua di pinggirnya kan. Terus foto, tapi fotonya tuh bukan yang foto selfie. Kalau foto selfie kan kelihatan ya, tapi ini foto yang difotoin orang. Nah, terus kayak, wah, ini difotoin siapa nih, kan? Difotoin siapa nih? Terus Mawar mulai berpikir. Yes, udah pasti sama si Kumbang nih, kan? Dan emang si cewek ini juga pernah ada, apa ya, pernah ada isu, si cewek yang berdua ini, salah satunya pernah isu kayak deket gitu loh sama si Kumbang. Makanya kenapa bisa mengira kalau Kumbang tuh ada di sana gitu ya. Terus akhirnya, kamu pasti ikut ya. Akhirnya ribut lah di sana. Kamu kesini kan kamu main sama ini, sama bohong. Kamu sebenarnya nggak ke rumah saudara kamu gitu. Akhirnya ribut lah. Kamu sebetulnya bohong ya sama aku. Ya ribut lah habis itu. Nah, ceritanya karena pada saat itu si Mawar lagi di rumah, nggak di tempat biasanya dia, si Kumbang ini sama temennya datang dong jauh-jauh ke rumahnya. Ya, datang. Terus habis itu, nah, mulai sejak saat itu, akhirnya si Mawar membalaskan dendam yang dia awalnya disadap, jadi dia ikut-ikutan nyadap gitu. Dia mulai nyadap GPS dan WhatsApp. Oke, karena ketahuan kan dia kemana aja. Tapi ternyata si Kumbang ini tidak habis akal. Pemirsa, tidak habis akal. Dia mencari cara lain, meskipun udah disadap WA, udah sadap GPS, dia masih cari akal. Nah, terus semenjak disadap itu kan berarti kelihatan banget ya trust issue. Maksudnya kelihatan banget kalau ya nggak ada kepercayaan gitu di antara dalam hubungan mereka tuh nggak ada lagi kepercayaan terus, dan itu sebenarnya udah benar-benar red flags tapi mereka abaikan gitu aja. Dan setiap mereka memutuskan untuk berpisah, selalu ada momen di mana
akhirnya yang bikin mereka tuh balik lagi gitu ya. Contohnya apa tuh Mawar? Biasanya kalau misalkan si Mawar ini kembali menerima adalah karena, jadi itu sebenarnya apa ya, gabungan dari semua toxic relationship. Maksudnya salah satunya adalah gaslight, manipulatif, lalala lah gitu. Terus jadi tuh si Mawar ini sebelumnya kalau menjalin hubungan tuh nggak pernah lama. Nah, giliran sama si Kumbang ini, dia lumayan lama, sampai akhirnya dia ngerasa, menurut aku dia gaslight dan manipulatif ya. Manipulatifnya adalah, dia selalu bilang, kamu tuh kalau nggak sama aku, tidak akan ada orang lain yang bisa menerima kamu, gitu dia bilang. Si Kumbang yang bilang. Yes. Jadi tuh kayak, kita tuh udah kayak, mungkin maksud dia adalah, kayak kita tuh udah sehancur ini, tapi kita masih bertahan loh, dan cuman aku cowok yang bertahan sama kamu, gitu. Oke. Gitu, terus setiap kali itu tuh setiap kali jauhan gitu, setiap kali marahan gitu. Setiap kali ya almost lah, nggak selalu, tapi ada satu momen yang dia bilang kayak gitu, sampai kayak iya sih, tapi kayak emang kamu nggak sayang sama aku gitu loh. Dia tuh manipulatifnya gitu, kayak ngebalik-balikin. Terus kayak gitulah. Trust adalah masalah utama dalam hubungan tersebut kan. Udah. Itu. Dan itu nular ya ternyata ya? Iya, nular. Iya, pertamanya kan kayak misalkan si Kumbang doang kan yang punya, tapi pada akhirnya mungkin si Mawar ini ngerasa nggak fair gitu ya. Nggak fairnya adalah, loh kok kamu ke aku gitu, tapi aku, ya boleh dong berarti kalau aku kayak gitu ke kamu. Makanya akhirnya dua-duanya jadi saling posesif. Kalau misalkan kayak jalan dikit ada cewek, kalaupun misalkan si Kumbang jalan ada ceweknya, ya sama-sama marah sih gitu jadinya gitu. Dan itu resiprokal ya, maksudnya saling timbal balik hubungannya gitu. Itu adalah another story dari Kumbang dan Mawar. Ini menarik ya, maksudnya bahwa memang tadi di awal udah disebutin bahwa kalau dalam sebuah relasi kita nggak bisa menyalahkan salah satu pihak gitu, pasti dua belah pihak ya terlibat dan ikut berkontribusi dalam mewujudkan sesuatu di dalam relasi itu gitu ya, termasuk hal sadap menyadap ini gitu. Jadi wah luar biasa alumni relasi ini kayaknya setelah lulus dari relasi ini Mawar dan Kumbang punya satu keahlian baru gitu. Keahlian menyadap dan mengidentifikasi. Bener, sampai suatu hari si Mawar ini ditanyain sama teman-temannya, gimana cara nyadap? Itu beneran. Sampai kayak, wow, udah ahli banget gitu. Ya ada skill yang kemudian itu terasah secara alamiah. Tapi tidak untuk ditiru ya, mohon. Betul. Dan justru ngabisin waktu banget gak sih? Aduh Kumbang, kebayang gak sih ini yang tadi pas di part yang ini yang Kumbang pergi ke sebuah kota di luar kota yang bilangnya mau ke keluarga, terus marahan sama si Mawar, pulang dari luar kota dia langsung OTW ke rumahnya Mawar, dia nggak ada kerjaan lain gitu. Maksudnya kebayang gak sih di hidup dia, artinya dia sibuk ngurusin hubungan dia sama si Mawar sama hubungan sama yang sebelumnya berarti gitu kan. Kebayang gak sih capeknya? Yes. Mencoba menyembunyikan sesuatu ke Mawar, mencoba menyembunyikan sesuatu ke sana. Ya ampun. Iya, makanya kayak nggak habis pikir, kok nih orang nggak ada capeknya gitu ya, kayak ngebohong sana sini, terus kayak muter, dan itu pasti muter otak kan, nyari alasan tuh, mikir gimana kalau misalkan nanti ketahuan, aku harus beralasan apa lagi gitu kan. Iya sih. Ya, kebayang betapa tidak tenangnya hidup dia gitu. Betul. Iya ya. Iya. Maksudnya ada ketidaktenangan pas lagi sama si Mawar, dia nggak tenang takut ketahuan sama si Melati. Pas lagi sebut saja Melati lah ya. Pas lagi sama si Melati dia takut ketahuan Mawar Melati semuanya indah, jadi dia bingung ngomongnya yang mana. Iya bener. Iya ya, dia nggak. Iya sih, capek ya kalau misalkan kita orang yang rasional, maksudnya kita yang lagi objektif, kita yang nggak mengalami, pasti akan kok bisa ya, maksudnya kok bisa sih ngelakuin gitu, kok emang nggak capek gitu, kayak
Tapi kayaknya bagi si Kumbang itu adalah hal yang menantang adrenalin sepertinya ya, karena dia senang Ya, sekali melakukan itu. mungkin I don't know, kita perlu wawancara Kumbang mungkin kapan-kapan ya. Sepertinya menarik. Menarik karena saya dari sudut pandang Kumbang. Siapa tahu justru mungkin kalau kita dapat sudut pandang Kumbang, kita bisa dapat perspektif baru juga soal hubungan ya. Yes, Mungkin betul. aja ada, mungkin aja ada hal yang kemudian membuat Mawar kembali jatuh cinta pada Kumbang. Mohon maaf, kayaknya enggak sih ya. Oh gitu. Mungkin Mawar sudah punya tujuan hidup yang berbeda ya. Udah Betul. nggak sibuk lagi untuk menunggu dia yang ternyata sibuk sama orang lain. Tapi berarti kan saat itu, saat si Kumbang pergi keluar kota dan ternyata ketahuan sama si Melati, saat itu Mawar udah mulai ngeh dan udah mulai sadar bahwa oh ternyata Kumbang ini nggak cuma sama Mawar gitu, tapi dekat juga sama yang lain. Iya, sadar. Tapi memang hubungannya bukan yang hubungan dia punya status lagi ya. Maksudnya dia punya status dalam status gitu ya, enggak. Tapi memang si Melati ini punya hubungannya tuh kayak apa ya? Deket doang gitu, teman deket lah, bukan yang punya status dalam status gitu. Itu Tapi kan, menurut itu kata Kumbang. yes. Dan Ya, Mawar percaya pada Kumbang. nah itu kan jadi tuh si Mawar ini kalau misalkan menggali fakta, dia sampai ke akar-akarnya, sampai dia kalau perlu dia cari narasumber lain buat memastikan fakta ini. Kemudian suatu hari si Mawar ini nanya ke si temennya, yang adalah temennya ini udah kong kali kong dengan si Kumbang. Itu ya pasti ya namanya kayak nggak pasti sih, maksudnya ada dalam pertemanan mungkin ada bahasa yang lo jangan bilang ya sama cewek gue atau seperti apalah gitu, dan ya bilangnya cuma teman kan gitu. Ya udah, dan ya gitu akhirnya ya udahlah itu cuma teman, tapi next time dia kayak gitu lagi ya berarti dia harus menghindari kan, maksudnya dia udah tahu itu tuh. Oh, dan gini, maksud yang mau aku sampaikan adalah ketika dia sudah bisa, maksudnya ketika dia berbohong sama satu hal terus ketahuan, otomatis dia tahu kan kalau hal itu akan bikin si Mawar marah. Tapi si Kumbang ini masih punya keinginan untuk bisa menemui Melati misalnya. Alhasil, dia akan cari cara gimana untuk ketemu Melati tanpa ketahuan si Mawar. Ini case-nya dalam si tadi yang si Melati ini temennya temen si Kumbang gitu. Iya. Nah, itu kan satu case. Dan kita ada satu lagi case yang ada Melati yang lain, ada bunga yang lain. Mungkin kita bunga bangkai aja kali ya. Mawar sama Melati bagus ya, anggrek lah, panggil anggrek lah. Enggak, Biar nggak bagus. mau. Aku pengennya enggak. Enggak, kita bunga bangkai aja gimana? Gak enak didengar ya. Oh, enggak enak ya. Oke, kita. Nah, ternyata setelah kasus itu berjalan dan ya hubungan masih tetap berjalan kan, habis putus balik lagi, dan ternyata masih ada bunga-bunga yang lain. Si Kumbang ini masih ke bunga-bunga yang lain, itu let's say anggrek lah ya. Sama anggrek ini lebih parah daripada si Melati. Ceritanya kayak gimana? Tadi seperti yang aku bilang, kalau misalkan setelah ketahuan satu hal, tapi dia masih pengen ngelakuin itu, dia akan cari cara muter otak gimana caranya dia bisa ngelakuin itu tanpa diketahui. Dan ini terjadi pada kasus Kumbang dan anggrek. Kita akan ceritakan ini di video selanjutnya. Jadi kalau misalkan teman-teman penasaran sama cerita Kumbang dan anggrek, itu kelanjutannya seperti apa, nonton atau dengerin podcast atau video yang selanjutnya. Oke, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita, untuk obrolan kita tentang Kumbang dan Mawar. Masih banyak cerita yang seru lagi, kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Dadah! Oke. Bye-bye. Bagaimanakah nasib Mawar selanjutnya?
Dan bagaimana kelanjutan hubungannya dengan Kumbang? Nantikan di episode berikutnya.